Pagi di desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, selalu dimulai dengan suara ayam berkokok bersahutan dan aroma kayu bakar dari dapur warga. Dari kejauhan terdengar gemericik Sungai Serayu yang mengalir tenang, seolah menjadi saksi diam kehidupan sederhana penduduk desa. Disinilah di tengah ketenangan yang nyaris abadi itu, hidup seorang lelaki bernama Bima Prasetyo, guru ngaji muda yang dikenal santun dan bersuara lembut. Setiap subuh Bima menjadi orang pertama yang melangkah ke masjid. Ia mengajar anak-anak mengaji dengan penuh kesabaran. Warga mengenalnya sebagai sosok tenang, jarang marah, dan tak banyak bicara. Beberapa bulan lalu ia menikahi seorang gadis dari Purbalingga bernama Lestari Widyasari, perempuan yang tutur katanya halus dan senyumnya menenangkan. Warga desa menyebut mereka pasangan yang diberkahi sebab rumah mereka selalu dipenuhi tawa lembut dan suara lantunan ayat suci di sore hari. Namun seperti air yang tampak tenang, tapi menyimpan arus di bawahnya, kedamaian itu perlahan berubah. Rumah kecil bercat putih milik Bima kini selalu tertutup. Tirai jendela tak pernah terbuka lagi. Lestari tak lagi terlihat menyapu halaman atau menjemur pakaian di tepi pagar. Beberapa tetangga mulai berbisik di warung kopi depan masjid. "Bu Lestari kok nggak kelihatan lagi ya?" tanya seorang bapak sambil menyeruput teh panas. "Entahlah," jawab Bu Siti Mariam, tetangga sebelah. "Dulu sering nyapa, sekarang kayak nggak ada orang di rumah itu." Angin pagi berhembus pelan membawa rasa dingin dan sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam kegelisahan yang menggantung di udara. Tak ada yang tahu di balik dinding rumah yang sunyi itu, sebuah rahasia kelam mulai bernafas pelan-pelan. Karangrau tampak damai di mata orang luar. Tapi bagi mereka yang tinggal di sana, keheningan itu mulai terasa aneh. Seperti tenang sebelum badai. Sejak hari pernikahan mereka yang sederhana 3 bulan lalu, kehidupan Bima Prasetyo dan Lestari Widyasari tampak seperti contoh keluarga yang ideal bagi warga desa Karangrau. Orang-orang masih mengingat bagaimana mereka berdua berjalan berdampingan ke masjid pada malam Jumat pertama setelah akad. Senyum mereka hangat, langkahnya seirama, seolah dunia luar tidak lagi penting. Tapi kebahagiaan seperti cahaya senja perlahan memudar tanpa disadari. Beberapa minggu terakhir, rumah kecil bercat putih di ujung gang itu mulai berubah suasananya. Tirai jendela selalu tertutup rapat bahkan di siang hari. Lampu halaman yang dulu menyala setiap malam kini padam. Tak terdengar lagi suara Lestari menumbuk bumbu di dapur atau menjemur pakaian di halaman belakang. Hanya suara jangkrik dan aliran Sungai Serayu yang terdengar di malam hari menciptakan kesunyian yang menggigit hati. Bu Siti Mariam, tetangga sebelah, mulai merasa ada yang tidak wajar. Setiap pagi saat ia keluar menyapu halaman, ia tidak lagi mendengar sapaan lembut dari Lestari. "Biasanya jam segini dia udah nyapu juga," gumam Bu Siti sambil menatap pagar rumah Bima yang tertutup rapat. Suatu sore, seorang anak kecil bernama Rani yang sering bermain di depan rumah itu berkata, "Dengan polos, Bu, tadi aku lihat Mbak Lestari di jendela. Tapi matanya aneh, kayak nggak ngelihat apa-apa." Bu Siti menatap anak itu, keningnya berkerut. "Kamu yakin, Nak?" "Ya, Bu." Dia berdiri lama banget, diam aja. Aku panggil tapi nggak jawab." Cerita kecil itu menyebar cepat. Di warung kopi depan masjid, para lelaki mulai berbisik sambil menyesap kopi hitam. "Jangan-jangan Lestari sakit. Aku malah dengar katanya Bima sekarang jadi keras sama istrinya." "Ah, masa Bima itu orangnya halus." "Halus belum tentu," nggak bisa marah, sahut yang lain sambil menatap ke arah rumah putih itu dari kejauhan. Desa Karangrau yang biasanya ramai oleh suara anak-anak mengaji dan ibu-ibu menumbuk padi kini terasa lebih sepi dari biasanya. Orang-orang mulai menurunkan suara setiap kali melintas di depan rumah Bima. Bahkan ayam pun seakan enggan berkokok di pagi hari di sekitar sana. Suatu malam hujan turun rintik-rintik. Dari balik tirai rumah Bu Siti tampak cahaya redup dari jendela rumah Bima. Ia sempat melihat bayangan seseorang berjalan pelan di ruang tamu, lalu berhenti di depan cermin. Tapi yang membuat darahnya dingin adalah ketika ia sadar bayangan itu hanya satu, tak ada sosok lain di sana. Padahal kata orang-orang, Bima dan Lestari selalu bersama. Keesokan paginya, Bu Siti memberanikan diri mengetuk pintu rumah itu. "Assalamualaikum, Bim." "Lestari." "Sehat, Nak?" "Tak." Ada jawaban, hanya suara tik-tik air menetes dari talang atap. Ia mengetuk lagi lebih keras. "Nak Bima, Bu Siti ini. Aku bawain sayur lodeh." Pintu tetap diam. Setelah beberapa saat, suara langkah pelan terdengar dari dalam, tapi pintu tidak juga terbuka. Hanya terdengar jawaban lirih suara Bima yang serak. "Terima kasih, Bu. Istriku lagi di Purbalingga nengok keluarga."
Bu Siti mengangguk kecil meski dalam hati terasa aneh. Kalau benar, Lestari pulang kenapa tidak ada satupun tetangga yang melihat dia berangkat. Tak ada suara becak, tak ada koper, bahkan sandal Lestari masih tergantung di teras. Sejak hari itu suasana desa Karangrau berubah. Setiap malam beberapa warga mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah sungai. Kadang terdengar lirih, kadang hanya seperti bisikan terbawa angin. Mungkin cuma suara air kata sebagian orang mencoba menenangkan diri. Tapi bagi yang mendengarnya langsung suara itu terlalu nyata. Sungai Serayu, yang dulu menjadi tempat anak-anak bermain dan nelayan menebar jala kini sepi. Airnya tetap mengalir tapi setiap riaknya membawa rasa was-was yang sulit dijelaskan. Ada yang bilang arus sungai itu kini tak hanya membawa ranting tapi juga rahasia. Dan di balik dinding rumah Bima yang tertutup rapat seseorang, entah siapa masih terjaga di malam hari, menatap cermin lama di ruang tamu dengan mata kosong dan wajah yang tak lagi tampak seperti dulu. Pagi itu udara di desa Karangrau terasa lebih berat dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah di atas sawah yang basah oleh embun. Dari arah timur suara azan subuh sudah lama berhenti, namun bayangan mentari belum juga tampak. Di tepi sungai Serayu dua orang nelayan Pak Darmo dan Paidi baru saja menurunkan jala. Mereka mencari ikan wadar untuk dijual ke pasar Sokaraja. Airnya agak keruh hari ini, kata Paidi sambil mengelus dagu. Iya, kayak habis hujan semalam. Tapi kok ada yang nyangkut di akar bambu itu ya, sahut Pak Darmo menunjuk ke sisi sungai yang teduh. Awalnya mereka mengira itu hanya karung beras yang hanyut. Tapi saat Paidi mendekat dan mencoba menariknya dengan galah, bambu karung itu robek sedikit. Dari celah kain lusuh itu sesuatu yang pucat keluar seperti potongan tangan manusia. Paidi menjatuhkan galahnya, wajahnya langsung pucat pasi. Astagfirullah, itu tangan Pak Darmo, suara teriakannya memecah kesunyian pagi. Dalam hitungan menit warga mulai berdatangan. Ada yang menutup mulut menahan mual, ada yang berteriak memanggil nama Allah, dan ada yang hanya berdiri terpaku menatap air sungai yang beriak pelan membawa potongan kain lusuh itu berputar pelan-pelan. Ketika petugas datang dari Polsek Sokaraja, kawasan pinggir sungai sudah dikerumuni warga. Garis polisi dipasang dan suasana menjadi hening. Dari kejauhan Inspektur Surya Atmaja berjalan pelan menyusuri tanah berlumpur. Sepatu hitamnya basah, wajahnya tegas, tapi matanya tajam memeriksa setiap detail. Pastikan area ini bersih dari orang, katanya tenang, namun tegas pada Brigadir Bayu Pradana. Kita harus tahu siapa korban ini. Sebuah kantong plastik besar dibuka hati-hati. Bau busuk langsung menyeruak. Potongan tubuh perempuan dengan kulit pucat kehijauan terbungkus sebagian kain jarik. Di pergelangan tangannya masih melingkar sebuah gelang kecil berukir huruf LW. Bayu menatapnya lama. Pak, huruf ini bisa jadi inisial Lestari Widyasari. Surya mengangguk pelan, matanya beralih menatap arah hulu sungai, di mana rumah Bima Prasetyo berdiri hanya 2 kilometer dari tempat itu. Kabar itu menyebar secepat angin. Dalam waktu 1 jam seluruh desa Karangrau gempar. Di warung kopi depan masjid orang-orang berkumpul membicarakannya dengan wajah pucat. Benarkah itu Lestari? Kata polisi iya dari gelangnya. Ya Allah, Bima anak baik itu kok bisa? Bisikan-bisikan itu seperti racun menyebar ke setiap sudut desa. Sore harinya Inspektur Surya dan timnya datang ke rumah Bima. Pintu rumah yang biasanya tertutup, rapat kini dibuka dari dalam. Bima muncul masih mengenakan sarung dan baju koko lusuh. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Selamat sore Pak Bima, sapa Surya sopan. Kami ingin bertanya sedikit. Tadi pagi kami menemukan potongan tubuh perempuan di Sungai Serayu. Kami butuh bantuan Anda untuk mengenali korban. Bima memandang lantai sejenak lalu berkata lirih. Kalau begitu izinkan saya wudhu dulu Pak. Suara itu datar tanpa getaran emosi. Surya mengangguk tapi dalam hatinya timbul firasat buruk. Ia menunggu di luar bersama 2 anggotanya. 5 menit berlalu, 10 menit, tak ada suara dari dalam rumah. Pak, terlalu lama, bisik Bayu. Surya mengangguk dan mengetuk pintu. Pak Bima, kami menunggu di luar. Tak ada jawaban. Setelah menunggu lagi tanpa hasil, Surya memutuskan mendobrak. Pintu terbuka dengan suara keras. Di dalam ruang tamu dipenuhi bau logam dan udara lembab. Lantai kayu menampakkan noda kecoklatan seperti bekas darah yang sudah kering. Di atas meja tergeletak mushaf Al-Quran terbuka pada surah Ar-Rahman, dan di sampingnya selembar kertas dengan tulisan tangan rapi. Setiap kebohongan harus disucikan. Aku hanya membantu.
Surya menatap tulisan itu lama kemudian menoleh ke Bayu. Cari dia sekarang. Mereka menyisir ke belakang rumah dan menemukan Bima duduk di teras belakang menatap ke arah sungai Serayu yang berkilau oleh sinar sore. Ia tidak berusaha melarikan diri. Ketika Surya mendekat, Bima hanya menoleh perlahan dan berkata pelan, "Dia sudah bersih sekarang, Pak. Tak ada lagi dosa di wajahnya." Kalimat itu membuat udara di sekitar terasa membeku. Bayu menelan ludah, bulu kuduknya merinding. Surya hanya menatap Bima lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu apapun yang akan diungkap dari rumah itu tidak akan mudah diterima oleh akal sehat manusia. Sore itu, desa Karanggrau berubah sunyi. Langit di atas sungai Serayu berwarna jingga keabu-abuan seperti menahan sesuatu yang berat. Setelah membawa Bima Prasetyo ke kantor polisi, Inspektur Surya Atmaja memutuskan untuk memeriksa rumah itu sekali lagi. Ia tahu, tempat ini menyimpan kebenaran yang belum terucap. Begitu pintu kayu dibuka, aroma apek bercampur bau logam segera menyeruak. Lantai ruang tamu penuh noda kecoklatan seperti darah yang sudah mengering. Beberapa bagian dinding tampak dilapisi cat baru tapi warnanya tidak sama. Surya menunduk mengusap permukaan lantai dengan sarung tangan. Masih ada bekas lengket di ujung jarinya. Ini bukan cat, gumamnya pelan. Ini darah manusia. Di meja tengah sebuah mushaf Al-Quran terbuka di surah Ar-Rahman. Halamannya basah di bagian bawah, seolah baru saja tersentuh tangan yang kotor. Di sampingnya ada secari kertas dengan tulisan tangan rapi. Setiap kebohongan harus disucikan. Aku hanya membantu. Surya membaca kalimat itu berulang kali seakan ingin memahami maksud di baliknya. Membantu siapa, pikirnya dalam hati. Brigadir Bayu Pradana yang sedang memeriksa dapur memanggil dari belakang, "Pak, di sini ada bercak darah juga. Dan ini lihat bekas seperti seretan di lantai." Surya berjalan mendekat. Di dapur ada ember air setengah penuh, warnanya keruh kecoklatan. Di sebelahnya kain pel tergeletak masih lembab. Jejak kaki samar menuju ke pintu belakang. Bayu menunjuk ke arah sumur kecil di sudut halaman. Kalau korban dipotong bisa jadi di sini tempatnya. Surya mengangguk pelan. Matanya menatap sekeliling ruangan. Semuanya tampak rapi tapi justru terlalu rapi, seperti seseorang yang berusaha menutupi sesuatu. Ambil foto semua sudut, perintahnya. Lantai, dinding, bahkan rak buku. Jangan lewatkan apapun. Beberapa polisi muda segera menyiapkan kamera dan alat forensik sederhana. Cahaya lampu kilat menyala berulang kali memantulkan bayangan aneh di dinding rumah yang lembab. Di kamar tidur, Surya berhenti di depan cermin besar di atas meja rias. Permukaannya retak di sisi kiri. Ia mendekat memperhatikan noda coklat di ujung bingkai. Ketika ia mengangkat lampu senter, pantulan cahaya menampakkan sesuatu di bawah laci meja, sebuah flash disk kecil warna hitam. Bayu yang melihat itu bersiul pelan. "Mungkin ini milik korban, Pak." "Masukkan ke dalam kantong bukti," jawab Surya cepat. Ia lalu membuka lemari pakaian di sudut ruangan. Di sana tergantung beberapa baju koko milik Bima dan gaun sederhana milik Lestari. Tapi di bawah tumpukan kain, Surya menemukan gelas kaca berisi cairan bening dan botol kecil tanpa label. Tutupnya terbuka setengah. "Bayu, catat ini. Mungkin racun. Kirim ke lab," katanya datar. Setelah hampir 2 jam mereka keluar dari rumah itu dengan wajah tegang. Malam mulai turun. Hujan rintik-rintik membasahi halaman, menambah kesan dingin dan muram. Di kejauhan suara adzan maghrib terdengar sayup bercampur dengan gemericik air dari talang bocor. Sebelum menutup pintu rumah, Surya berdiri lama di ambang pintu. Matanya menyapu ruangan yang kini kosong. Dalam benaknya potongan-potongan aneh mulai tersambung, potongan tubuh di sungai darah, di lantai surat bertulisan penyucian kebohongan dan ketenangan ganjil di wajah Bima. Ia menghela napas panjang. Orang ini tidak sekadar membunuh, bisiknya pelan. Dia sedang menjalankan sesuatu yang ia anggap suci. Malam itu di kantor polisi sektor Sokaraja, Bima duduk di ruang interogasi. Tangannya terborgol di atas meja. Ia menatap kosong ke arah dinding. Sementara Inspektur Surya memandangi wajahnya dengan seksama. Tidak ada rasa bersalah di mata itu, hanya ketenangan yang menakutkan. "Pak Bima," ucap Surya pelan, "kami menemukan darah di rumah Anda dan potongan tubuh di sungai. Bisa Anda jelaskan?" Bima diam lama lalu berkata, "Lirih, saya tidak membunuh dia, Pak. Saya hanya membantu membersihkan kebohongan." Kalimat itu diucapkan dengan nada lembut dan datar, membuat Surya merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan selama ini, rasa takut yang aneh. Karena dalam nada suara itu, Surya mendengar bukan kebohongan, melainkan keyakinan.
Ruang interogasi malam itu terasa lembab dan dingin. Hanya satu lampu menggantung di atas kepala, cahayanya redup dan berayun pelan setiap kali angin masuk dari ventilasi. Di tengah ruangan Bima Prasetyo duduk diam. Tangannya terborgol tapi sikapnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Inspektur Surya Atmaja duduk di seberang meja. Wajahnya datar tapi matanya tajam menatap setiap gerak-gerik Bima. "Pak Bima," ucapnya dengan suara rendah, "kami sudah memastikan potongan tubuh di Sungai Serayu itu milik istri Anda, Lestari. Kami juga menemukan bercak darah di rumah Anda." Bima mengangkat wajah perlahan. Tatapannya kosong. "Saya tahu, Pak," jawabnya lirih. "Saya juga ikut membuangnya." Bayu yang berdiri di pojok ruangan menelan ludah pelan. Surya mencondongkan tubuh. "Kenapa Anda lakukan itu?" Bima diam sejenak lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan semacam pelepasan dari beban yang lama menumpuk. "Karena dia berbohong, Pak, dan setiap kebohongan harus disucikan." Surya menatapnya lama mencoba membaca makna di balik kalimat itu. "Disucikan, maksud Anda dibersihkan?" Dengan darah Bima menatap ke arah lampu di atas kepala. Bayangannya memantul di dinding bergetar. "Tidak. Dengan kebenaran," katanya pelan. "Kebohongan adalah dosa yang menodai wajah manusia. Kadang satu-satunya cara untuk menghapusnya adalah dengan membuat wajah itu diam." Ucapan itu membuat udara di ruangan terasa membeku. Surya mengetuk meja pelan berusaha mengendalikan diri. "Bima, saya ingin tahu, kapan terakhir kali Anda melihat istri Anda hidup?" "2 malam sebelum sungai menelan jasadnya," jawabnya datar. "Dia sedang berdiri di depan cermin merias wajahnya. Dia bilang, 'Cantik itu segalanya, Mas. Kalau wajahku rusak, aku nggak akan dicintai lagi.'" Bima berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah dinding. "Saya diam saja waktu itu. Tapi saya tahu ada sesuatu di balik kata-katanya." Surya menghela napas dalam. "Sesuatu seperti apa?" Bima menunduk. Tangannya menggenggam borgol erat hingga buku jarinya memutih. "Dia menangis di depan cermin, Pak. Dia bilang, aku nggak mau dia tahu." "Siapa yang tidak boleh tahu?" tanya Surya cepat. Bima menggeleng pelan. "Saya tidak tahu. Atau mungkin saya pura-pura tidak tahu." Suasana ruangan menjadi sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Surya merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pembunuhan. Ia tahu, di depan matanya bukan hanya tersangka melainkan seseorang yang sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Bima," ucap Surya lagi dengan nada lembut, "apakah Anda mencintai istri Anda?" Pertanyaan itu membuat Bima terdiam lama. Ia menutup mata, lalu tersenyum samar. "Saya mencintainya, Pak, tapi bukan dirinya. Saya mencintai wajahnya, yang mengingatkan saya pada seseorang." "Siapa ibu saya?" jawabnya tanpa ragu. Dia juga suka berdiri di depan cermin sebelum akhirnya diam. "Untuk selamanya." Surya menatap pria itu lama. Setiap kata yang keluar terasa seperti pecahan kaca jernih tapi melukai. Ia tahu kisah ini bukan hanya soal pembunuhan tapi tentang luka masa lalu yang tak pernah sembuh. Bayu menatap Surya, wajahnya tegang. "Pak, dia sepertinya tidak sepenuhnya waras." Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap Bima yang kini menunduk, berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Dia sudah bersih sekarang," gumamnya. "Dia tidak berbohong lagi." Suara itu lirih tapi cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Surya menatap pria itu dalam diam lalu berdiri perlahan. "Cukup untuk malam ini," katanya pelan. "Bawa dia kembali ke sel." Ketika 2 petugas mengangkat Bima berdiri, pria itu tidak melawan. Ia hanya menoleh sebentar ke arah Surya dan berkata dengan senyum kosong, "Pak, kalau Bapak dengar suara dari sungai nanti malam, jangan takut. Itu bukan arwah itu, cuma kebenaran yang belum selesai dibersihkan." Dan setelah itu Bima dibawa pergi meninggalkan ruangan yang tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu di ruang kerja kecil di kantor Polsek Sokaraja, Inspektur Surya Atmaja duduk sendirian di depan komputer tuanya. Hujan masih menetes pelan di luar, memantul di kaca jendela seperti irama yang murung. Di tangannya sebuah flash disk hitam yang ditemukan di rumah Bima Prasetyo. Ia memasukkannya ke port USB dengan perasaan campur antara penasaran dan ngeri. Di layar muncul satu folder bernama Hati-Hati. Surya membuka folder itu perlahan lalu muncul satu file video berdurasi 3 menit 18 detik. Klik. Gambar pertama muncul Lestari Widyasari. Ia duduk di depan cermin, rambut terurai, wajah tanpa riasan.
Cahaya dari lampu kecil membuat bayangannya di kaca terlihat ganda samar-samar seperti ada dua sosok dalam satu tubuh. Suaranya pelan tapi jelas. "Aku sudah hampir berhasil," katanya menatap kamera. "Bima tidak tahu apa-apa. Kalau rencana ini jalan aku bisa keluar dari desa ini dengan semua harta warisannya." Surya menatap layar dengan napas tertahan. Ia memajukan video beberapa detik. Lestari tersenyum ke arah kamera, bukan senyum lembut, seperti yang dilihat warga desa saat hari pernikahannya. Senyum itu dingin penuh perhitungan. "Aku benci hidup miskin. Aku benci pura-pura jadi orang baik. Tapi kalau itu caranya dapat uang, ya aku sanggup." Suara di video sedikit serak mungkin karena direkam diam-diam di malam hari. Di belakangnya, terlihat meja rias dan cermin besar, cermin yang sama yang ditemukan retak di rumah Bima. Lestari kemudian memiringkan kepala seolah berbicara pada bayangannya sendiri. "Kau tahu kan semua ini bukan salahku. Ibu mati karena mereka. Karena keluarga itu. Sekarang aku akan buat anaknya merasakan hal yang sama." Kata keluarga itu membuat Surya menegakkan tubuh. Ia langsung berhenti memajukan video dan menatap layar dengan alis berkerut. Nada suaranya penuh amarah tertahan. Mereka mengira bisa menghapus dosa masa lalu dengan uang dan doa. Tapi aku akan balas dengan cara yang lebih halus. Aku akan buat dia jatuh cinta padaku, lalu aku hancurkan dari dalam. Sampai di situ video berhenti tiba-tiba. Layar menjadi hitam. Tak ada akhir, tak ada tawa, hanya keheningan yang mencekam. Surya duduk membeku. Dalam pikirannya, potongan-potongan cerita mulai menyatu, cinta, kebohongan, dan dendam yang diwariskan dari masa lalu. Ia menekan tombol mundur, memutar kembali beberapa detik terakhir. Di sudut kanan cermin, pantulan bayangan samar muncul seolah ada seseorang berdiri di belakang Lestari. Tapi ketika Surya menahan gambar di frame itu, sosok itu tak jelas, hanya bayangan gelap mirip siluet pria berpakaian putih. Surya menghela napas dalam. Apakah ini direkam sebelum dia menikah, gumamnya pelan. Brigadir Bayu Pradana, yang baru saja masuk membawa 2 cangkir kopi, menatap layar dengan mata membesar. "Ya Allah, berarti dia memang sudah rencanakan semuanya." Pak Surya mengangguk pelan. "Iya, tapi dendamnya bukan pada Bima saja. Dari ucapannya dia menyalahkan seluruh keluarga Bima atas kematian ibunya." Bayu duduk perlahan, wajahnya pucat. "Berarti Ibu Lestari mati karena keluarga Bima?" "Masih dugaan," jawab Surya. "Tapi ini jelas bukan pernikahan biasa. Ini panggung balas dendam." Suara hujan di luar semakin deras memukul atap seng dengan irama yang tak teratur. Surya menatap layar yang kini gelap, tapi suaranya Lestari masih terngiang di telinga. "Aku akan buat dia jatuh cinta padaku, lalu aku hancurkan dari dalam." Surya menutup laptopnya, menatap jendela yang buram oleh air hujan. Dalam cahaya samar ia melihat bayangan wajah Lestari. Di pantulan kacamata itu tajam tapi juga penuh luka. "Perempuan ini bukan iblis," gumamnya pelan. "Dia cuma manusia yang tersesat di jalan dendam." Namun di sisi lain ia tahu, dendam yang dibungkus cinta bisa jauh lebih berbahaya dari kebencian yang paling hitam sekalipun. Pagi berikutnya hujan semalam menyisakan kabut tipis di atas sawah Karangrau. Udara lembab, bau tanah basah bercampur aroma kayu dari tungku dapur warga. Di halaman kantor polisi, Inspektur Surya berdiri dengan wajah letih menatap berkas hasil lab forensik yang baru datang. Di sebelahnya Brigadir Bayu menunggu dengan raut penasaran. "Bagaimana hasilnya, Pak?" tanya Bayu. Surya menatap lembaran itu lama sebelum menjawab. "Cairan di botol kecil yang kita temukan di rumah Bima. Racun tikus cair. Tapi kadar racunnya sangat kecil, Bayu. Tidak cukup untuk membunuh manusia." Bayu mengerutkan kening. "Kecil. Jadi maksudnya Lestari cuma mau menakut-nakuti suaminya?" Surya menutup map dengan pelan. "Atau dia ingin Bima sakit bukan mati? Mungkin dia ingin Bima menderita lebih dulu." Ucapan itu menggantung di udara seperti asap dingin. Di antara mereka hanya suara burung gereja yang terdengar dari atap kantor. Surya menatap ke kejauhan arah ke rumah Bima yang kini dijaga garis polisi kuning. "Bayu, kita harus ke sana lagi. Ada sesuatu yang belum kita lihat." Rumah Bima berdiri sepi di ujung gang tanah. Cat putih dindingnya mulai kusam, beberapa bagian pintu tampak lembab oleh hujan. Saat mereka melangkah masuk, udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Seolah rumah itu menyimpan sisa napas dari malam penuh dosa. Surya membuka langkah ke dapur. Di sana masih ada meja kayu panjang, beberapa piring pecah, dan bekas ceceran air kering di lantai.
Ia menatap rak bumbu tempat segala sesuatu dimulai. Di pojok rak di balik botol kecap dan garam ada sesuatu yang berkilau samar. Ia mengulurkan tangan. Sebuah botol kecil warna biru identik dengan yang pertama mereka temukan, tapi kali ini tutupnya masih tertutup rapat. Di labelnya tertulis sama rodenticide. Berbahaya jika tertelan. Bayu, kata Surya perlahan, lihat baik-baik. Botol ini belum dibuka. Jadi yang digunakan malam kejadian kemungkinan dari botol yang satu lagi. Bayu mengangguk. Berarti Lestari memang sempat menyiapkan dua ya. Surya berdiri tegak menatap dapur yang hening. Satu untuk mengancam. Satu untuk benar-benar membunuh. Ia mengarahkan senter ke bawah meja makan. Ada bekas noda berwarna gelap menempel di lantai, sebagian mengering, sebagian seperti baru. Surya jongkok menyentuhnya dengan ujung sarung tangan. Darah, tapi bukan hanya dari satu orang. Bayu menelan ludah. Jadi mereka berdua terluka malam itu, Pak, mungkin. Dan saya rasa perkelahian itu tidak direncanakan. Surya berdiri lagi, tatapannya berat. Saya mulai percaya. Bima tidak sepenuhnya bohong. Beberapa menit kemudian Surya memeriksa kamar mandi belakang ruangan kecil berlantai semen lembab. Di dekat bak air ada sapu lidi yang patah dan kain pel berlumuran warna coklat tua. Ia terdiam lama lalu berbisik seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tempat ini bukan hanya saksi. Ini tempat seseorang mencoba menebus dosa, tapi dengan cara yang salah. Bayu memandangnya heran. Pak, Bapak bilang menebus dosa. Maksudnya bagaimana? Surya memandangi air dalam bak mandi yang tenang. Permukaannya memantulkan wajahnya sendiri, tapi di bawahnya ada sesuatu bayangan gelap samar seperti noda yang tak mau hilang. Lestari ingin membalas dendam pada keluarga Bima, katanya pelan. Tapi dia lupa dendam selalu punya harga. Ketika racun gagal bekerja, semuanya berubah jadi kekacauan. Bima yang tenang itu meledak. Suasana dapur makin berat. Angin dari jendela membawa aroma besi bau darah yang belum sepenuhnya hilang. Surya berdiri menatap ke arah jendela tempat cahaya masuk menembus tirai lusuh. Bayu, setiap kali aku lihat tempat ini aku merasa bukan cuma satu orang yang mati. Bayu menatapnya bingung. Maksud Bapak yang mati bukan cuma tubuh Lestari, jawab Surya pelan. Tapi juga akal sehat Bima. Sebelum meninggalkan rumah, Surya menatap kembali meja makan tempat mereka mungkin duduk berdua malam terakhir itu. Di atasnya masih tersisa 2 piring, 1 sendok, dan gelas berembun kering. Ia menatap lama lalu berkata, lirih, kadang racun yang paling mematikan bukan yang ditaruh dalam makanan, tapi yang ditanam dalam hati. Hujan mulai turun lagi di luar. Tetesnya jatuh perlahan di atap seng, seolah alam pun ingin menghapus jejak tragedi itu. Tapi Surya tahu ada sesuatu yang belum selesai. Dan kebenaran seperti racun yang lambat bekerja masih menunggu saatnya untuk mengungkapkan segalanya. Ruang interogasi sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di luar kantor polsek berwarna abu-abu menandakan hujan akan turun lagi. Inspektur Surya duduk berhadapan dengan Bima Prasetyo yang kini tampak lebih kurus, matanya cekung, rambutnya kusut. Namun ketenangan itu masih ada, ketenangan yang tidak sehat seperti air tenang di atas jurang dalam. Surya menatap berkas di tangannya lalu memulai dengan suara pelan. Bima, saya ingin kamu ceritakan semuanya tentang malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumahmu? Bima menunduk bibirnya bergerak pelan seperti berdoa. Setelah beberapa detik ia mengangkat kepala. Saya tidak berencana membunuh dia, Pak, katanya lirih. Malam itu, dia sendiri yang mulai. Mulai apa, tanya Surya. Permainan. Ruangan menjadi sunyi. Surya memberi isyarat agar Bayu yang berdiri di sudut ruangan menyalakan perekam suara. Ceritakan dari awal, ucap Surya tenang. Bima menarik napas panjang. Malam itu hujan deras. Lestari menyiapkan makan malam seperti biasa, nasi hangat, sambal, dan ikan goreng. Tapi, ada sesuatu yang aneh dengan baunya. Saya tanya, dia bilang itu bumbu baru. Saya percaya. Ia menatap meja di depannya, matanya mulai berair. Saya makan 1 sendok, dan tiba-tiba perut saya terasa panas. Seperti terbakar dari dalam. Saya sempat muntah. Dan di saat itu, saya lihat dia, Bima, berhenti. Tangannya menggenggam borgol erat. Saya lihat dia pegang botol kecil warna biru. Surya mencondongkan tubuh. Racun itu, Bima mengangguk perlahan. Saya tanya, untuk apa itu? Dia diam. Lalu dia bilang, kau tidak pantas mendapatkan aku. Suaranya serak. Saya tidak percaya. Saya menamparnya. Tapi dia malah tertawa. Tertawa seperti orang gila. Dia bilang dia menikahi saya hanya untuk uang.
Katanya setelah saya mati semua harta warisan dari keluarga akan jadi miliknya. Surya mendengarkan dengan wajah tegang, tak menulis satu kata pun. Ia tahu yang dihadapinya bukan hanya pelaku tapi juga korban dari sesuatu yang lebih dalam, sakit jiwa, dendam, dan cinta yang membusuk. Bima melanjutkan, suaranya makin pelan. Saya jatuh berlutut. Saya minta dia berhenti. Tapi dia terus bicara, terus tertawa. Sampai saya tidak kuat lagi. Dalam kepala saya suaranya bercampur dengan suara lain. Suara ibu saya dulu. Suara yang bilang, "Jangan biarkan mereka berbohong lagi, Bima." Ia memejamkan mata. Saya tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Saya cuma ingat darah pecahan piring dan doa yang saya ucapkan di tengah kekacauan. Bayu menelan ludah, wajahnya pucat. Surya masih diam, hanya jari-jarinya mengetuk meja perlahan. Dan setelah itu Bima membuka matanya perlahan. Dia masih hidup, Pak. Waktu saya bawa ke belakang rumah dia masih bernafas. Masih sempat bilang, "Ampuni aku." Tapi saya tidak bisa lagi percaya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti racun. Ia menatap lurus ke mata Surya. Saya hanya ingin dia berhenti berbohong. Saya pikir, kalau dia diam, semuanya akan selesai. Kalimat itu menggantung di udara. Suara hujan mulai turun di luar, membentur genting kantor polisi dengan ritme lambat seperti detak waktu. Surya mengusap wajahnya, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. "Bima, apa kamu sadar apa yang kamu lakukan malam itu?" Bima tersenyum samar. "Sadar, Pak. Tapi bukan saya yang memilihnya. Saya cuma membersihkan yang kotor." Surya menunduk. Ia tahu logika tidak lagi berlaku untuk orang seperti Bima. "Bima," katanya, "pelan, kamu bilang ingin membersihkan kebohongan. Tapi yang kamu bunuh bukan kebohongan itu, melainkan seseorang yang juga terluka sepertimu." Bima terdiam. Tatapannya berubah lembut, hampir menyesal. "Mungkin, Pak. Tapi saya tidak tahu cara lain. Saya mencintainya. Dan saya ingin dia suci lagi seperti waktu pertama saya melihatnya." Air matanya akhirnya jatuh, tapi wajahnya tetap tenang. Sekarang dia sudah tenang. Dan saya juga. Surya menatap pria itu lama. Di balik ketenangan itu, ia melihat kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Bima bukan monster, ia manusia yang terperangkap dalam trauma cinta dan iman yang keliru. Ketika dua petugas membawa Bima kembali ke sel, Surya menatap langit di luar jendela yang mulai gelap. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kadang cinta tidak membunuh karena benci, tapi karena terlalu ingin menyelamatkan yang tak bisa diselamatkan. Malam di desa Karangrau terasa panjang. Kabut turun perlahan menelan pepohonan di sekitar rumah Bima yang kini dipagari garis polisi. Lampu gantung di teras berayun pelan ditiup angin. Dalam cahaya kuning temaram itu, Inspektur Surya Atmaja kembali memasuki rumah bersama Brigadir Bayu. "Pak, kita sudah bolak-balik ke sini 3 kali," kata Bayu pelan. "Apa Bapak yakin masih ada yang kita lewatkan?" Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap sekeliling rumah seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga biasa. "Tempat seperti ini selalu bicara," katanya lirih. "Hanya saja kita yang jarang mau mendengarkan." Mereka menuju kamar atas ruangan yang dulu mungkin digunakan Bima sebagai tempat menyepi. Bau apek dan kapur barus bercampur menjadi satu. Di pojok ruangan ada lemari tua yang sebagian kayunya mulai lapuk. Surya perlahan menarik salah satu laci paling bawah. Dari dalamnya keluar sebuah kotak kayu kecil yang tertutup kain lusuh. Ia membuka perlahan. Di dalamnya terdapat tumpukan foto lama dan sebuah buku harian bersampul kulit coklat sudah hampir robek di tepinya. Di halaman depan tertulis satu kata dengan tulisan tangan kecil ibu. Bayu menelan ludah. "Buku ini milik Bima." "Sepertinya," jawab Surya sambil membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya rapi, tapi gemetar seperti tangan seorang anak kecil yang menulis sambil menahan air mata. "Ibu bilang kalau aku berbuat baik ayah akan pulang. Tapi ayah tidak pernah datang. Ibu cuma duduk di kursi menatap jendela lalu tidur terlalu lama." Surya berhenti membaca. Di halaman berikutnya tinta mulai pudar, tapi kata-katanya masih terbaca jelas. "Hari ini ibu bau obat. Aku takut, tapi dia bilang itu obat penenang. Aku tidak tahu kenapa dia menangis setiap malam." Suara detak jam dinding terdengar makin keras, seolah menegaskan setiap kalimat yang Surya baca. Di halaman terakhir tulisan Bima makin kacau, penuh goresan seperti anak yang menulis sambil menangis. "Ibu tidur di bak mandi. Aku panggil-panggil tapi dia tidak bangun. Airnya dingin. Aku juga ikut masuk tapi ibu tetap diam. Aku janji, aku tidak akan biarkan siapapun tidur selamanya seperti ibu."
Bayu menatap halaman itu dengan wajah tegang. Pak, berarti ibunya bunuh diri, potong Surya pelan. Dan Bima yang menemukannya. Suasana ruangan tiba-tiba berat. Surya menutup buku itu perlahan, lalu duduk di kursi dekat jendela. Sekarang semuanya mulai masuk akal, katanya pelan. Obsesinya terhadap wajah, kebersihan dan kebohongan. Semua bermula dari trauma itu. Ia melihat ibunya mati dengan wajah tenang di air, tapi hatinya penuh racun. Ia pikir keindahan luar bisa menutupi kebusukan dalam. Bayu menatap ke lantai menelan emosi yang sulit dijelaskan. Jadi waktu dia bilang, Lestari sudah bersih, maksudnya seperti ibunya dulu. Surya mengangguk pelan. Ya, dalam pikirannya kematian adalah bentuk penyucian. Ia membuka lagi halaman terakhir buku harian. Di bagian bawah dengan tulisan tangan dewasa, tampak goresan tinta baru, mungkin ditulis beberapa tahun terakhir. Kalau nanti aku menikah, aku ingin punya istri yang wajahnya seperti ibu, supaya aku bisa memperbaiki yang dulu rusak. Kata-kata itu membuat Surya menutup mata sejenak. Ia bisa membayangkan bocah kecil bernama Bima duduk di lantai kamar mandi memeluk tubuh ibunya yang dingin. Sementara suara hujan di luar jadi saksi bisu. Trauma itu tidak pernah sembuh, hanya bersembunyi di balik doa, di balik pakaian koko, di balik wajah lembut yang disangka saleh. Surya memandang keluar jendela. Di kejauhan Sungai Serayu terlihat samar di bawah cahaya bulan. Airnya tenang, tapi bagi Surya air itu kini membawa bayangan seorang ibu dan istri yang sama-sama mati karena cinta yang sakit. Ia menutup buku harian itu perlahan dan berkata lirih, kadang orang tidak benar-benar hidup. Mereka hanya menunda kematian yang sama seperti masa lalu mereka. Bayu menatap Surya dengan mata sendu. Pak Bima sudah rusak dari lama ya Surya. Menghela napas panjang. Bukan rusak Bayu. Dia cuma anak kecil yang tidak pernah diajarkan cara berdamai dengan kehilangan. Hujan kembali turun sore itu. Langit di atas Karangrau gelap seperti kain hitam. Dan di kejauhan Sungai Serayu berkilau samar menelan pantulan cahaya lampu polisi yang masih menjaga rumah Bima. Inspektur Surya Atmaja berdiri di halaman belakang bersama Brigadir Bayu memandangi dinding rumah yang lembab. Bayu, katanya, pelan, kau ingat, waktu pertama kali kita datang ke sini, aku merasa lantai di ruang tamu agak berbeda, lebih berongga. Bayu mengangguk. Saya juga sempat dengar suara gemeretak waktu melangkah, tapi saya kira cuma papan lapuk. Tidak jawab Surya menatap ke arah dalam rumah. Aku rasa di bawahnya ada sesuatu. Mereka masuk ke ruang tamu. Hujan di luar terdengar seperti tepuk tangan lemah di atap seng. Di pojok ruangan karpet lama sudah sebagian terlipat. Surya menyingkapnya perlahan dan menemukan penutup besi persegi yang nyaris menyatu dengan lantai. Ada bekas gembok tua yang sudah karatan. Ini dia, ucap Surya. Ia mengambil linggis kecil dari tas dan dengan hati-hati membuka kunci itu. Bunyi logam berderit keras menggema ke seluruh rumah. Udara lembab langsung menyembur keluar dari celah yang terbuka. Tangga kayu menurun ke bawah gelap dan berdebu. Bayu menyorotkan senter. Ya Allah Pak, ini kayak ruang bawah tanah. Surya mengangguk. Turun perlahan. Langkah kaki mereka bergema pelan di dinding sempit. Udara semakin dingin dan bau kapur barus bercampur dengan aroma logam berkarat. Saat sampai di dasar, Surya menyorotkan senternya ke dinding dan cahaya itu langsung berhenti di satu hal yang membuat darahnya dingin. Ratusan foto menutupi seluruh dinding ruangan. Semua foto menampilkan wajah Lestari Widyasari dari muda, saat menikah hingga saat mengenakan kebaya putih di acara syukuran pernikahan. Tapi ada sesuatu yang mengerikan di hampir setiap foto. Wajahnya digambar ulang dengan spidol merah, bentuknya berubah sedikit demi sedikit, menyerupai wajah wanita lain yang lebih tua. Surya mendekat pelan. Di salah satu foto, tulisan kecil muncul di bawah dagu Lestari, ibu sudah kembali. Bayu menahan napas. Pak, ini gila. Dia menimpa wajah Lestari dengan wajah ibunya. Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap dinding itu lama, seolah sedang memandangi isi kepala seseorang yang retak. Di meja kecil di tengah ruangan, ada cermin besar dengan retakan halus di tengahnya. Di depannya tergeletak sisir lipstik dan foto Bima kecil bersama seorang wanita berkerudung, ibunya. Surya menyentuh bingkai foto itu. Debu menempel di jarinya. Bayu, katanya pelan, lihat bagaimana semuanya menyatu. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Lestari. Ia hanya mencoba mencintai ibunya lagi, lewat tubuh orang lain. Bayu menggigil. Jadi selama ini dia hidup di antara dua bayangan istri dan ibu. Ya, jawab Surya lirih.
Dan saat Lestari mulai berbohong dalam pikirannya itu seperti ibunya berbohong lagi. Trauma itu hidup kembali. Surya memeriksa meja itu lebih dekat. Di bawah tumpukan kertas, ada satu catatan tangan dengan tinta merah. Hurufnya halus tapi tak beraturan. Aku mencintai wajahnya bukan dirinya. Karena di wajah itu aku bisa melihat surga yang dulu hilang. Surya menghela napas panjang. Bayu, ruang ini bukan sekadar tempat bersembunyi. Ini kuil pribadinya. Tempat ia berdoa kepada masa lalu. Bayu menatap sekeliling, matanya berair. Kalau dia sakit kenapa nggak ada yang tahu? Pak Surya menatap ke atas ke arah tangga yang menuju dunia luar. Karena dia pandai menyembunyikan luka di balik doa dan senyum. Orang seperti Bima sering dianggap alim saleh. Padahal mereka sedang berjuang agar tidak tenggelam di kepala sendiri. Di ujung ruangan suara air menetes dari langit-langit ke lantai beton. Ritmenya lambat tapi konstan. Setiap tetes terdengar seperti detak hati seseorang yang masih berdenyut di tempat itu. Surya menatap foto terakhir di dinding. Dalam foto itu wajah Lestari sudah sepenuhnya diubah. Bukan lagi Lestari, bukan pula ibunya. Tapi campuran keduanya, satu sosok dengan mata lelah dan senyum tenang. Senyum seorang perempuan yang sudah menyerah kepada dunia. Surya mematikan senter perlahan. Bayu, katanya, pelan, kau tahu apa yang paling menakutkan dari semua ini? Apa Pak? Dia tidak pernah sadar bahwa yang ia bunuh bukan Lestari, bukan ibunya, tapi bagian terakhir dari dirinya yang masih manusia. Hujan belum berhenti sejak pagi. Udara di kantor Polsek Sokaraja terasa berat dan lembab, bau kertas basah bercampur aroma kopi pahit. Di ruangannya yang sempit, Inspektur Surya Atmaja duduk menatap layar komputer tua. Jari-jarinya bergerak lambat di atas papan ketik, mengetik kalimat demi kalimat laporan akhir kasus Bima Prasetyo. Motif pembunuhan tidak didasari oleh dendam atau materi, melainkan gangguan psikis berat akibat trauma masa kecil. Subjek memperlihatkan gejala disosiasi dan delusi religius, memproyeksikan citra ibunya pada sosok istrinya. Ketika realitas tidak sesuai dengan imajinasi, subjek kehilangan kendali atas nalar. Surya berhenti mengetik, menatap kalimat itu lama. Di luar suara hujan menetes di atap seng terdengar seperti irama sedih. Ia menghela napas pelan. Dalam karier panjangnya sebagai penyidik, ia sudah melihat banyak kasus pembunuhan karena uang, nafsu, atau amarah. Tapi kasus ini berbeda. Kasus ini seperti menatap ke cermin, memantulkan sisi tergelap dari manusia yang terlalu ingin menjadi suci. Pintu ruangannya diketuk pelan. Brigadir Bayu masuk membawa setumpuk map. Ini hasil analisa tambahan, Pak. Dari tim forensik digital. Surya mengangkat alis. Tentang flash disk, Bayu mengangguk. Iya, Pak. Ternyata di dalamnya ada folder lain yang sebelumnya tersembunyi. Kami baru berhasil buka pagi ini. Surya memutar kursi, wajahnya menegang. Tersembunyi, iya, folder itu disembunyikan dengan sandi. Namanya Langkah 2 Mina. Surya memberi isyarat agar Bayu duduk. Ia membuka map dan membaca laporan singkat. Dalam folder tersebut ditemukan beberapa pesan suara dan foto yang diambil di luar rumah Bima, di sebuah rumah kontrakan di Purwokerto Selatan. Dalam salah satu pesan suara terdengar suara perempuan yang mirip Lestari, tapi ada suara laki-laki lain di latar belakang. Kita hampir berhasil. Setelah dia jatuh sakit, semua harta akan jadi milikku. Kau tahu apa yang harus kau lakukan kalau aku gagal? Surya menatap Bayu lama. Jadi, ada orang lain? Bayu mengangguk pelan. Sepertinya, Pak. Dan dari analisa lokasi rekaman itu, dibuat sebulan sebelum pernikahan mereka. Suasana ruangan mendadak hening. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Surya memejamkan mata. Berarti Lestari tidak sendirian. Ada seseorang yang membantu rencananya. Bayu menelan ludah. Mungkin pria itu yang disebut dalam video ragil, nama yang Bima sempat lihat di ponsel istrinya. Surya membuka map lain, melihat catatan lama dari data kependudukan. Nama Ragil Santosa muncul di sana. Alamat terakhir di Cilacap dan catatan status hilang 2 tahun lalu tidak ditemukan. Ia bersandar di kursi, pandangannya kosong. Bayu, kau sadar apa artinya ini? Jika Ragil memang masih hidup, bisa jadi dialah yang menyuruh Lestari melakukan semuanya. Dan mungkin dia masih di luar sana. Bayu menggigil. Tapi Pak, semua bukti di rumah menunjukkan Bima pelaku tunggal. Surya menggeleng pelan. Ya, tapi pelaku bukan berarti satu-satunya penjahat. Ada yang menyalakan api di dalam dirinya. Lestari membawa racun
tapi seseorang memberinya alasan untuk membenci. Ia menatap layar komputer menambahkan catatan terakhir pada laporan kesimpulan sementara. Tersangka utama Bima Prasetyo mengalami gangguan psikis berat dan bertanggung jawab atas kematian istrinya. Namun ditemukan indikasi bahwa korban Lestari memiliki hubungan dengan pihak ketiga sebelum pernikahan yang diduga turut berperan dalam provokasi dan perencanaan awal tindakan manipulatif terhadap tersangka. Penyelidikan lanjutan diperlukan untuk mengungkap identitas pihak ketiga tersebut. Surya menyimpan dokumen itu menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Bayu katanya pelan kebenaran tidak pernah hitam putih. Ada cinta di dalam kebencian, dan ada kebencian di dalam cinta. Dua hal itu bisa membuat orang kehilangan akal. Bayu hanya mengangguk, wajahnya pucat. "Pak, Bapak yakin Lestari benar-benar mati?" Surya menatapnya lama lalu menjawab lirih. "Kita belum temukan kepalanya. Jadi sampai sekarang aku tidak bisa yakin apapun." Keduanya terdiam. Di luar hujan makin deras. Suara petir terdengar di kejauhan. Dan di antara dentum langit, Surya merasa seolah mendengar bisikan lembut di kepalanya, suara perempuan samar tapi jelas. "Aku belum selesai, Pak Inspektur." "Belum selesai." Surya menatap jendela gelap, bibirnya bergetar. Ia tahu laporan ini belum benar-benar berakhir. Dan mungkin cerita ini baru saja membuka babak berikutnya. Sore itu langit Purwokerto Selatan berwarna abu-abu tua. Gerimis tipis turun tanpa suara menempel di kaca mobil dinas yang melaju pelan di antara jalanan sempit perkampungan. Di kursi depan, Inspektur Surya Atmaja menatap papan penunjuk arah bertuliskan Karanglewas Timur, sementara Brigadir Bayu memegang map lusuh di pangkuannya. Lokasi kontrakan ini sesuai koordinat dari metadata foto di flash disk, Pak, ucap Bayu pelan. Tapi warga sekitar katanya rumah itu udah lama kosong. Surya mengangguk, matanya tajam menatap keluar. Tak ada rumah yang benar-benar kosong, Bayu. Kadang yang pergi cuma tubuhnya, tapi jejaknya tetap tinggal. Mereka berhenti di depan sebuah rumah papan tua di tepi kebun pisang. Cat dindingnya sudah pudar, dan jendela depannya tertutup tirai lusuh berwarna krem. Di pagar bambu tergantung papan kecil bertuliskan "Di kontrakan hubungi Bu Reni." Bayu turun lebih dulu memeriksa kunci pintu. "Masih baru, Pak. Kayak baru diganti." Surya mengangkat alis. "Menarik," katanya, "kosong tapi kuncinya baru." Mereka mengetuk pintu beberapa kali tapi tak ada jawaban. Surya memberi isyarat dan Bayu dengan hati-hati mencongkel kunci menggunakan alat kecil. Begitu pintu terbuka, udara lembab bercampur wangi sabun menyambut mereka, bukan bau rumah kosong. Di ruang tamu yang sempit ada meja kecil dengan cangkir teh masih setengah penuh, uapnya belum sepenuhnya hilang. Di atas meja tergeletak sebuah syal putih. Bayu menatap Surya dengan mata lebar. "Pak, ini kayak baru ditinggal seseorang." Surya berjalan pelan ke arah meja, jari-jarinya menyentuh syal itu. Kainnya masih hangat. "Dia baru saja di sini," gumamnya lirih. Mereka menyisir setiap ruangan. Di kamar tidur ranjang rapi, tapi di atas lemari tergantung foto kecil berbingkai kayu. Lestari tersenyum di depan cermin. Tapi sesuatu aneh, wajahnya sedikit berbeda dari foto forensik. Matanya lebih tajam, kulitnya sedikit gelap. Seperti seseorang yang sudah hidup bertahun-tahun di bawah sinar matahari. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat dengan tinta merah muda. "Aku belum selesai." Bayu menelan ludah. "Pak, ini tulisan yang sama, kayak pesan di flash disk." Surya menatap foto itu lama lalu memasukkannya ke kantong jasnya. "Bayu, siapapun dia tahu kita datang." Tiba-tiba suara langkah dari belakang rumah membuat keduanya menoleh cepat. Bayu mengangkat senter menyinari arah dapur. Pintu belakang terbuka setengah berayun, pelan tertiup angin. Di luar hanya ada kebun pisang basah dan jalan tanah berlumpur. Surya menunduk, ada jejak kaki perempuan di tanah basah menuju arah hutan kecil di belakang rumah. Mereka mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Hujan mulai deras, suara kodok bersahutan di kejauhan. Beberapa meter kemudian jejak itu berhenti di pinggir jalan besar. Di sana, bekas ban motor tampak jelas, menempel di tanah becek. Surya berlutut menyentuh jejak itu. Dia punya kendaraan. Artinya dia tak lari, dia pindah. Bayu memandang ke sekitar, napasnya berat. "Pak, kalau dia masih hidup, berarti Arman mati sia-sia." Surya berdiri menatap jalan kosong di depan. "Tidak, Bayu." Dalam pikirannya, Arman sudah membebaskan dirinya dari kebohongan. Tapi mungkin kebohongan itu masih hidup dalam wujud lain. Mereka kembali ke mobil dalam diam. Hujan makin deras menimpa kaca depan, menghapus sisa lumpur di sepatu mereka.
Surya membuka peta di ponselnya. Titik terakhir dari metadata menunjukkan lokasi lain. Sokaraja Kulon tidak jauh dari sungai kecil yang bermuara ke Serayu. Dia memilih tempat dekat sungai lagi, gumam Surya pelan. Bayu menatapnya heran. Kenapa sungai, Pak? Karena air bisa menelan segalanya, dosa, jejak, bahkan wajah. Saat mobil berbalik arah menuju Sokaraja Kulon, Surya melihat bayangan di kaca spion. Seorang perempuan berkerudung hitam berdiri di pinggir jalan menatap mobil mereka lewat dengan tatapan dingin. Ia tak bergerak, hanya berdiri diam di bawah hujan. Surya menatap bayangan itu tanpa berkedip sampai mobil berbelok dan sosok itu menghilang di balik pepohonan. Bayu, katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam di antara suara hujan. Mungkin kita baru saja melewatinya. Hujan telah berhenti meninggalkan bau tanah basah yang tebal di udara Sokaraja Kulon. Langit masih kelabu, dan suara air dari sungai Serayu kecil di belakang kampung mengalun pelan seperti nyanyian tua. Mobil dinas berhenti di depan sebuah rumah kayu berwarna abu. Di depannya berdiri papan nama kecil bertuliskan Keluarga Suryani, nama yang membuat dada Inspektur Surya Atmaja bergetar pelan. Bayu, katanya lirih, kau tahu nama itu? Bayu membuka catatan lamanya cepat. Suryani, itu nama Ibu Bima, Pak. Surya menatap rumah itu dengan pandangan berat, dan juga nama yang pernah dipakai ibunya Lestari sebelum meninggal. Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan. Setiap pijakan di tanah basah menimbulkan suara lembut seperti desahan. Rumah itu tampak sepi, tapi jendela depannya terbuka sedikit, tirainya bergerak pelan tertiup angin. Mereka mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Surya menoleh ke Bayu dan bersama-sama mereka masuk. Ruang tamu sederhana tapi rapi. Di meja kayu kecil ada 2 cangkir kopi, satunya masih hangat, satunya sudah dingin. Di dinding tergantung foto lama seorang wanita muda berwajah lembut memeluk anak kecil laki-laki. Wajah anak itu mirip Bima waktu kecil. Ini, Bayu berbisik, foto keluarga Bima. Surya mengangguk pelan. Tapi bagaimana foto ini bisa ada di sini? Mereka melangkah lebih dalam. Di kamar belakang, ditemukan papan gabus besar penuh peta foto dan potongan berita lama tentang keluarga Bima. Di tengah papan itu tertulis dengan spidol merah, dosa keluarga harus dibayar oleh darah keluarga. Bayu menelan ludah. Pak, ini bukan cuma dendam pribadi, ini rencana. Surya mendekat menelusuri garis merah yang menghubungkan foto-foto di papan itu. Ada foto rumah Bima, foto ibunya di masa lalu, bahkan catatan dari tahun 1997 tentang seorang perempuan bernama Suryani yang dituduh mencuri emas dari keluarga kaya, lalu bunuh diri karena malu. Bayu, ujar Surya perlahan, perempuan itu adalah Ibu Lestari. Ia memejamkan mata sejenak. Dan keluarga yang menuduhnya keluarga Bima. Hening memenuhi ruangan. Bayu memandang papan itu dengan wajah pucat. Jadi Lestari menikahi Bima bukan karena cinta, tapi untuk membalas kematian ibunya. Surya menatap catatan lain di bawah papan. Langkah 1, masuk ke dalam hidupnya. Langkah 2, buat dia percaya. Langkah 3, hancurkan dari dalam. Tulisan tangan halus teratur tapi dingin. Surya mengenalinya dari laporan forensik tulisan Lestari sendiri. Namun di sudut bawah papan, ada satu tulisan berbeda, hurufnya besar dan kasar. Langkah 4, sisa dilakukan oleh QR. Bayu menunjuk huruf itu. R. Ragil, Pak. Surya mengangguk. Dia bagian dari rencana ini. Tapi kenapa dia tak pernah muncul lagi? Mereka membuka laci meja. Di dalamnya ada sebuah ponsel lama, baterainya sudah hampir habis. Surya menyalakannya dengan power bank kecil. Begitu menyala, muncul pesan terakhir di layar, aku sudah di sungai. Kalau gagal teruskan pesan ini, air akan tahu kemana harus membawa segalanya. Surya menatap pesan itu lama. Bayu lihat koordinat pesan ini. Dia mungkin meninggalkan sesuatu di sungai. Bayu segera mencatat lalu membuka jendela kamar belakang. Dari sana mereka bisa melihat sungai Serayu mengalir pelan tak jauh di bawah rumah, arusnya berkilau di bawah sinar senja. Di tepi sungai itu tampak jejak kaki 2 orang dan bekas abu hitam seperti sisa api unggun. Di atas tanah basah, masih terlihat potongan kertas terbakar, sebagian bertuliskan Samar Arman sudah membayar. Tapi belum semua selesai. Surya berlutut menyentuh tanah yang masih hangat. Bayu, suaranya nyaris bergetar, mereka membakar sesuatu di sini tadi. Mungkin bukti, mungkin tubuh. Bayu menatap air sungai yang mengalir perlahan. Pak, kalau benar, Lestari dan Ragil masih hidup, mereka bisa di mana saja sekarang. Surya berdiri menatap arus sungai yang tenang, tapi di matanya tampak gelisah. Tidak, Bayu. Mereka tidak lari.
Orang seperti mereka tidak bersembunyi. Mereka menunggu. Saat yang tepat untuk kembali. Bayu terdiam. Angin berembus dari arah sungai membawa bau tanah dan debu arang. Dan di kejauhan terdengar suara samar seperti tawa perempuan tipis dan mengambang di atas air. Surya memejamkan mata. Lestari, bisiknya lirih, apa sebenarnya yang masih kau inginkan dari dunia ini? Malam turun di Sokaraja Kulon. Bulan separuh bersembunyi di balik awan dan angin dari arah sungai Serayu membawa hawa dingin menusuk tulang. Inspektur Surya Atmaja berdiri sendirian di tepi sungai, tempat di mana siang tadi ia dan Bayu menemukan jejak api. Air mengalir pelan, tapi dalam suaranya ada sesuatu yang aneh, seperti bisikan yang datang dan pergi. Di kejauhan langkah kaki pelan terdengar mendekat. Surya menoleh. Dari balik kabut tipis seorang perempuan berkerudung hitam muncul berjalan perlahan ke arahnya. Di bawah cahaya bulan wajahnya terlihat jelas pucat tapi indah. Itu Lestari Widyasari. Jadi benar kau masih hidup, ucap Surya tanpa nada marah. Lestari berhenti beberapa meter di depannya tersenyum tipis. Hidup. Kalau itu bisa disebut hidup. Hening beberapa saat. Hanya suara air dan jangkrik yang terdengar. Kenapa kau lakukan semua ini, tanya Surya akhirnya. Bima sudah mati. Desa hancur karena cerita kalian. Apa yang sebenarnya kau cari? Lestari menatap sungai, matanya kosong. Kau tahu Pak Inspektur, waktu aku kecil aku sering dengar suara air seperti ini. Ibu suka bilang, air bisa membersihkan segalanya Tari, termasuk dosa orang lain. Tapi yang dia lupa, air juga bisa menenggelamkan orang yang terlalu percaya. Surya diam membiarkan Lestari melanjutkan. Ibu dibuang dari rumah keluarga Prasetyo, suaranya serak. Mereka menuduhnya mencuri kalung emas. Ayah Bima yang memfitnah, dan seluruh kampung percaya. Ibu malu lalu bunuh diri di sumur belakang. Aku yang menemukannya. Matanya bergetar tapi tidak ada air mata. Sejak hari itu aku bersumpah, aku akan membuat keluarga itu merasakan kehilangan seperti aku. Ia menoleh menatap Surya. Jadi ketika aku bertemu Bima, aku tahu itu kesempatan. Surya menarik napas panjang, dan ragil senyum Lestari mengeras. Dia, bagian dari masa laluku. Lelaki yang dulu juga disakiti oleh orang yang sama. Kami bertemu di Cirebon, sama-sama terluka, sama-sama ingin balas. Tapi dia yang mendorongku untuk menikah. Katanya, masuk ke hatinya, lalu hancurkan dari dalam. Lalu kau racuni dia. Surya menyela pelan. Lestari menggeleng. Tidak, aku hanya ingin menakut-nakuti. Aku ingin dia tahu rasanya takut kehilangan. Tapi malam itu semuanya berubah. Wajahnya, matanya, bukan Bima lagi. Dia seperti orang lain, seseorang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia menunduk. Aku berlari. Tapi sebelum sempat keluar rumah dia menarikku. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Suara air makin deras seolah ikut menegangkan udara. Ketika aku sadar, lanjut Lestari, aku sudah di tepi sungai. Ragil menungguku di sana. Dia bilang semuanya sudah beres. Tapi aku tahu, dia yang menyelesaikan sisanya. Surya menatapnya tajam. Jadi Ragil yang membuang tubuh palsu itu ke sungai. Lestari mengangguk pelan. Kami siapkan jasad lain. Seorang perempuan jalanan yang tak dikenal, wajahnya diubah dengan kosmetik. Semua agar dunia percaya aku sudah mati. Hening panjang. Surya menatap wajah Lestari yang kini tampak lelah, bukan lagi seorang istri pendendam, tapi perempuan yang kehilangan arah. Dan sekarang tanyanya pelan. Setelah semua ini kau mau kemana? Lestari tersenyum samar. Aku tidak tahu Pak Inspektur. Kadang aku pikir mungkin ibuku tidak butuh aku membalas apapun. Mungkin dia cuma ingin aku hidup. Ia menatap air sungai. Tapi aku terlalu jauh berjalan di jalan ini. Angin berhembus kencang membuat ujung kerudungnya bergetar. Surya melangkah pelan mendekat. Lestari, kau masih bisa menyerahkan diri. Masih ada waktu untuk menebus, bukan dengan darah tapi dengan kebenaran. Lestari memandangnya untuk pertama kalinya malam itu, matanya berair. Kebenaran, suaranya nyaris berbisik. Kebenaran sudah mati sejak pertama kali ibu saya dituduh tanpa bukti. Ia menoleh ke sungai, melangkah mendekat ke tepi air. Tapi kalau Bapak ingin jawaban terakhir, aku kasih satu hal. Ia berhenti lalu menatap Surya lurus-lurus. Ragil masih hidup, dan dia tidak akan berhenti sebelum dunia percaya bahwa keadilan bisa dibeli dengan kebohongan. Selesai bicara, Lestari tersenyum. Sampaikan pada ibuku, aku sudah berhenti menuntut. Lalu ia melangkah ke air. Lestari, teriak Surya berlari, tapi arus terlalu deras.
Dalam sekejap tubuh perempuan itu lenyap di telan gelapnya sungai. Surya berdiri di tepi air, napasnya berat. Dalam kesunyian, ia masih mendengar suaranya lembut jauh. Tapi jelas, air akan tahu kemana harus membawa segalanya. Pagi berikutnya kabut tebal menyelimuti bantaran sungai Serayu. Burung-burung belum berani keluar dari sarang, dan hanya suara air mengalir perlahan yang terdengar di antara pepohonan. Inspektur Surya Atmaja berdiri diam di tepi sungai itu, tempat terakhir ia melihat Lestari tenggelam semalam. Di tangannya hanya tersisa kerudung hitam yang ditemukan tersangkut di akar bambu. Basah dingin tapi masih berbau parfum lembut, bukti bahwa ia benar-benar ada. Di sampingnya Brigadir Bayu datang membawa laporan baru. Pak, tim penyelam sudah menyisir sampai 2 kilometer ke arah hilir. Tidak ada tanda-tanda jasad. Surya menatap air tanpa menjawab. Air tidak selalu menelan yang bersalah, Bayu. Kadang ia menyembunyikan yang belum selesai. Bayu menunduk. Ada satu lagi, Pak. Dari jejak komunikasi di ponsel lama yang kita temukan di rumah Sokaraja. Sinyal terakhir Ragil terdeteksi 2 hari lalu. Di Banjarnegara. Surya menoleh cepat, masih di Jawa Tengah. Iya, Pak. Tapi setelah itu sinyalnya mati total. Nomornya sudah tidak aktif. Surya memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Kirim tim ke sana. Aku ingin lihat sendiri tempat itu. 2 hari kemudian mereka tiba di Banjarnegara, sebuah kota kecil yang dikelilingi kabut dan ladang sayur. Di ujung jalan berbatu berdiri rumah kosong, berlantai semen, atapnya miring menua. Seorang warga setempat bercerita bahwa rumah itu dulu disewa sepasang pria dan wanita, keduanya jarang keluar tapi sering terdengar suara mesin malam-malam. Surya melangkah masuk. Bau bensin dan besi memenuhi ruangan. Di meja kayu masih ada peta tua sungai Serayu, dengan beberapa titik merah melingkar di atasnya. Di sudut meja amplop coklat tertulis, "Untuk dia yang masih mencari kebenaran." Surya membuka perlahan. Di dalamnya ada foto Lestari, sedang duduk di tepi sungai, tampak hidup dan sehat, diambil hanya beberapa minggu sebelumnya. Di belakang foto itu tertulis, "Keadilan tidak pernah adil bagi orang kecil, tapi aku sudah membayar bagianku. Sekarang giliranku pergi." Tertanda R. Bayu yang berdiri di belakang menelan ludah. "Pak, berarti Ragil tahu kita akan datang." Surya menatap foto itu lama. "Ya, dan dia ingin kita tahu bahwa permainan ini belum berakhir." Ia berjalan ke jendela. Dari sana tampak kabut menutupi lereng bukit dan di kejauhan sungai Serayu berkilau samar di bawah cahaya matahari pagi. Suara air yang sama tenang di permukaan tapi menyimpan sesuatu di dalamnya. "Bayu," ucap Surya pelan, "kadang aku bertanya-tanya. Apakah dendam bisa diwariskan seperti darah Bayu?" Terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Surya melanjutkan, suaranya berat tapi tenang. "Lestari tumbuh dari luka ibunya. Bima hidup dengan trauma ayahnya. Ragil adalah bayangan yang tersesat di antara mereka. Semua ini bukan sekadar kejahatan, ini rantai yang tidak pernah putus." Ia menatap langit yang mulai terang. "Dan tugas kita bukan memutus rantai dengan senjata, tapi dengan kebenaran." Bayu mengangguk pelan. "Tapi kalau kebenarannya sendiri kabur?" Pak Surya tersenyum samar. "Maka kita tulis apa adanya sampai waktu membenarkannya." Beberapa minggu kemudian laporan resmi ditutup. Kasus Bima Prasetyo dan Lestari Widyasari dinyatakan selesai. Tersangka utama meninggal, tersangka kedua hilang, kemungkinan besar tewas di sungai. Tapi bagi Surya kasus itu tidak pernah benar-benar berakhir. Malam-malam ia sering duduk di ruang kerjanya yang sepi membaca ulang catatan terakhir. Lestari yang ditemukan di amplop kedua, "Aku bukan pembunuh. Aku hanya anak yang ingin dunia mendengar kisah ibunya." Di meja kerjanya di antara berkas dan foto-foto tergeletak kerudung hitam yang sudah kering. Surya menatapnya lama. Di luar hujan mulai turun lagi deras, lalu perlahan menjadi gerimis. Suaranya menenangkan tapi juga menakutkan, seperti napas dari masa lalu yang tak mau padam. Bayu masuk membawa 2 cangkir kopi. "Pada warga yang bilang lihat perempuan mirip Lestari di pasar Banjar tadi pagi." Surya menatapnya tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap keluar jendela ke arah hujan. Kalau benar dia masih hidup, katanya lirih, biarkan dia menebusnya dengan cara yang hanya dia dan Tuhan tahu. Hujan terus jatuh di luar. Di kejauhan sungai Serayu kembali mengalir tenang tapi tak pernah lupa. Dan di antara suara air itu seolah terdengar bisikan halus samar, tapi nyata air membawa dosa tapi juga pengampunan. Surya menatap ke langit kelabu lalu menutup map kasus itu pelan. Satu kehidupan berakhir, satu lagi menghilang.
tapi kebenaran seperti air akan selalu menemukan jalannya sendiri.